Soal pertama, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut A. Tanggung jawab, B. Hak, C. Kewajiban, D. Tuntutan. Jawabannya adalah C. Kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab. Soal berikutnya. Contoh kewajiban menjaga lingkungan sekitar yaitu kecuali A. Melakukan daur ulang sampah plastik, B. Membuang sampah di aliran sungai, C. Melakukan gotong royong, D. Membuat bank sampah sebagai wujud kepedulian lingkungan. Jawabannya adalah C. Membuang sampah di aliran sungai. Membuang sampah di aliran sungai merupakan suatu tindakan yang dapat merusak lingkungan karena dapat menyebabkan aliran sungai terhambat dan terjadi banjir. Soal berikutnya. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, disebut A. Tanggung jawab, B. Hak, C. Kewajiban, D. Tuntutan. Jawabannya adalah A. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Soal selanjutnya, pada tindakan membuang sampah di tepi jalan, hak masyarakat yang tidak terpenuhi, kecuali A. Udara yang bersih, B. Kenyamanan pejalan kaki, C. Pemandangan yang indah, D. Polusi udara dari bau sampah. Jawabannya adalah D. Polusi udara dari bau sampah. Tindakan membuang sampah di tepi jalan telah mengambil hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih, kenyamanan pejalan kaki, dan pemandangan yang indah. Soal berikutnya. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebut A. Majalah, B. Karangan non-fiksi, C. Karangan fiksi, D. Dongeng. Jawabannya adalah B. Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal berikutnya. Pada gambar berikut, manakah yang merupakan karangan non-fiksi? Berikut ini disajikan 4 buah gambar yang berisi tentang cerita atau karangan fiksi maupun non-fiksi. Dari gambar tersebut, manakah yang merupakan karangan non-fiksi? Jawabannya adalah gambar 1 dan 2. Karangan non-fiksi dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada gambar nomor 1 dan 2, buku tentang resep masakan dan buku tentang khasiat dan manfaat dari rempah-rempah. Soal berikutnya. Ciri-ciri dari karangan fiksi adalah A. Berbentuk karangan ilmiah, B. Bersifat rekaan atau hayalan, C. Sesuai dengan kenyataan, D. Memiliki sistematika yang baku. Jawabannya adalah B. Bersifat rekaan atau hayalan. Karangan fiksi yaitu karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang.
Soal berikutnya. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Hal ini dikarenakan A. Revolusi bumi, B. Gerhana matahari, C. Gerhana bulan, D. Rotasi bumi. Jawabannya adalah D. Rotasi bumi. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami pergantian siang dan malam. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar gerhana matahari. Jawabannya adalah gambar gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi pusat matahari, kecuali tepi terluar matahari yang tetap terlihat, sehingga membentuk cincin api di sekitar bulan. Soal berikutnya. Suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus disebut A. Gerhana bulan, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bumi, D. Gerhana matahari. Jawabannya adalah A. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Soal berikutnya. Peristiwa pasang surut air laut terjadi karena A. Gravitasi bumi, B. Gerhana bulan, C. Gravitasi bulan, D. Gerhana matahari. Jawabannya adalah C. Gravitasi bulan. Pasang surut air laut dibedakan dalam dua kondisi, yaitu air permukaan laut naik yang disebut pasang dan air permukaan laut turun yang disebut surut. Air merupakan zat cair yang mudah berubah jika dikenai gaya. Pada saat dikenai gaya gravitasi bulan pada suatu laut, maka bisa menyebabkan gelombang air laut naik atau turun. Pertanyaan selanjutnya. Negara-negara berikut yang menjadi anggota ASEAN kecuali A. Indonesia, B. Singapura, C. Malaysia, D. Hong Kong. Jawabannya adalah D. Hong Kong. Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara merupakan organisasi di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini memiliki 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Pertanyaan berikutnya. Ibu kota negara Vietnam adalah A. Hanoi, B. Singapura, C. Jakarta, D. Kuala Lumpur. Jawabannya adalah A. Hanoi. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Dahulunya, Hanoi merupakan ibu kota Vietnam Utara dari tahun 1954 hingga 1976. Kota ini terletak di tepi kanan Sungai Merah. Kepala pemerintahan di Vietnam adalah seorang Perdana Menteri. Pertanyaan berikutnya.
Keadaan alam negara Laos adalah kecuali A. Wilayah Laos bergunung-gunung, B. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong, C. Laos diselimuti hutan lebat, D. Wilayah Laos berbatasan dengan laut. Jawabannya adalah D. Wilayah Laos berbatasan dengan laut. Pertanyaan berikutnya. Mata pencaharian utama masyarakat Filipina adalah A. Peternakan, B. Pertanian, C. Perkebunan, D. Perhutanan. Jawabannya adalah B. Pertanian. Filipina termasuk negara ASEAN yang mendapat sebutan negara agraris. Adapun hasil pertanian utama dari Filipina yakni padi dan kelapa, dan hasil lainnya antara lain nanas, gula, rami, dan kopra. Dan untuk sektor tambangnya, sumber daya alam yang dihasilkan diantaranya adalah tembaga dan kobalt. Pertanyaan berikutnya. Jelaskan secara singkat bagaimana proses terjadinya gerhana bulan total. Jawabannya adalah gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Pertanyaan berikutnya. Jelaskan secara singkat proses terjadinya gerhana matahari. Jawabannya, proses terjadinya gerhana matahari. 1. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. 2. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. 3. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. 4. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari yang datang ke bumi terhalang oleh bulan. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan dan jelaskan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Jawabannya adalah kerjasama ASEAN di bidang politik mencakup 1. ASEAN Defense Ministry Meeting atau ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik. 2. Pengiriman duta dan konsulat dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai bagian dalam ASEAN. 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi negara-negara ASEAN dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir mengenal pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. 5. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 4 contoh tarian yang dilakukan secara berkelompok. Jawabannya adalah tari bedaya Kertawang, tari Pakarena, tari Gantar, dan tari Serimpi. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 contoh tanggung jawab terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab terhadap lingkungan. Di antaranya adalah 1. Mengolah hasil limbah yang dapat diolah kembali seperti
plastik dan botol-botol bekas yang dapat dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. 2. Rutin mengadakan gotong royong, seperti gotong royong membersihkan gorong-gorong, gotong royong membersihkan taman lingkungan. Baiklah adik-adik, demikianlah video tentang materi soal ujian dan pembahasan soal-soal ujian untuk kelas 6 SD yang telah kita bahas bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk adik-adik semua belajar di rumah. Untuk mendukung agar channel ini tetap terus dapat berkarya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update video terbaru dari Ruang Kelas Karani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.